yang terjadi adalah malas. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kita dengan mereka yang sudah sukses dalam menjalani bulan Ramadan? Seperti para sahabat, para ulama-ulama kibar, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, atau para ulama yang lainnya yang kita kenal. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Apakah jumlah hari Ramadannya beda? Ya? Beda atau sama? Mungkin Pak, di sana dulu bulan Ramadannya 60 hari. Rano cerita nih. Bulan Ramadan tetap maksimal 30, tidak lebih dari 30. Oh, barangkali mereka punya waktu lebih dari 24 jam. Tidak ada ceritanya. Waktu yang Allah berikan kepada mereka berapa? Sama seperti waktu kita, 24 jam. Tidak ada orang yang punya waktu lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam. Siapapun hamba punya kesempatan yang sama. Lalu apa bedanya antara kita dan mereka? Karena kita punya penyakit ini. Apa sih yang biasanya dipikirkan orang ketika Ramadan? Makan, tidur. Makan, tidur. Sehingga saat Ramadan berat badannya, coba jam 10 makan. Iya. Habis taraweh, ngapain? Tadarus. Kegiatan utama tadarus itu apa? Snack. Makan. Habis itu pulang, makanan belum habis, masih ada kolak, masih ada puding, masih ada ini, masih ada itu. Makan lagi dia. Habis makan ngapain? Jam 10. Tidur. Masya Allah. Sehingga makan, kalau kita kan siang hari makan beraktivitas. Di sini Anda sudah sarapan? Belum. Belum. Tadi makan apa? Enggak makan apa-apa. Oh, puasa, Masya Allah. Misalnya yang enggak puasa sudah sarapan? Beraktivitas enggak? Di sini Pak Ustadz, saya duduk sambil kepanasan, keringetan, Masya Allah. Lemak-lemak saya encer karena panasan. Baik. Anda dalam posisi ketika habis makan terus tidur malam, maka bertumpuklah. Ya, seperti yang kita kenal ya, selesai makan tidak beraktivitas. Makanya ibu-ibu pastikan selesai Ramadan berat badan Anda bertambah. Karena aktivitasnya seperti ini. Terus apa yang seharusnya dilakukan, Pak? Coba, siapa di antara Anda yang pernah khatam Quran sehari 2 kali? Sehari 2 kali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu khatam 60 kali sebulan. Imam Syafi'i. Malam sekali, siang sekali. Ya sudah hafal, jelas sudah hafal. Ya. Demikian pula beberapa ulama yang lainnya, seperti juga sahabat Utsman bin Affan, mereka khatam Quran sehari 1 siang sekali, malam sekali. Kita nggak sanggup seperti itu. Pak, saya kalau disuruh kayak gitu Pak, kayaknya mati di tanggal 1 Ramadan Pak. Karena terlalu banyak yang harus saya keluarkan tenaganya. Tapi mereka sanggup. Subhanallah. Bedanya apa? Dosa. Jadi kalau Anda ingin sukses Ramadan, kuncinya apa? Bebaskan diri dari dosa. Maka perbanyak mohon ampun kepada Allah. Menjelang Ramadan perbanyak istighfar, mohon ampun, kurangi dosa, jangan malah nambahi dosa. Baik, ada rencana apa setelah ini? Ada rencana apa tadi, Bu? Maaf-maafan, ada yang mau jalan-jalan? Menjelang Ramadan biasanya ngapain? Mumpung belum puasa, terus apa? Healing dulu, jalan-jalan kemana. Puas-puasin makan, Masya Allah. Kayaknya ketakutan dia kalau sudah masuk puasa. Baik, lanjut. Jadi poin yang pertama untuk bisa sukses Ramadan adalah bebaskan diri dari dosa. Selanjutnya, yang kedua yang ingin kita berikan kepada jamaah, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi aktivitas kita itu ditentukan oleh apa? Aktivitas itu ditentukan oleh tekad. Tekad itu pengendali.
Orang yang punya tekad, maka aktivitasnya akan diarahkan untuk mewujudkan apa yang jadi tekadnya. Kalau dia punya tekad. Tekad ini dalam bahasa apa gitu? Dalam bahasa kita ini. Dalam bahasa kita niat. Niat. Orang yang punya tekad artinya adalah orang yang dia sudah memasang niat untuk bisa maksimal dalam mengejar apa yang diharapkan. Misalnya, saya bertekad, mudah-mudahan Ramadan kali ini saya bisa khatam 5 kali. Saya bisa khatam 6 kali. Saya bisa khatam ya minimal 4 kali, 3 kali. Sanggup insya Allah. Baik. Coba lihat, ada hadiahnya enggak? Enggak ada. Yang sudah punya tekad untuk khatam 3 kali dalam sebulan. 3 kali khatam Ramadan. 1, 2, 3. Hah? Lebih dari 3 ke atas. Mau berapa? 6, 7. Masya Allah. Ada lagi? Berapa? Hadiahnya, baik. Yang enggak apa-apa ya. Nanti setelah dapat hadiah berubah enggak apa-apa. 5. Baik. Nah, kalau sudah punya tekad, Allah Maha tahu niatmu jujur atau tidak. Dilihat dari apa? Dilihat dari keseriusan dia dalam melakukan upaya untuk itu. Sehingga kalau sudah punya tekad seperti ini, dia punya niat, dia akan bisa atur waktu. Saya punya target khatam 3 kali dalam sebulan. Berarti sehari berapa juz? 3 juz. Sehari 3 juz. Waktu longgar saya jam sekian sampai jam sekian. Baik, malam 2 juz, siang 1 juz. Dengan cara demikian, dia aktivitasnya teratur karena dia sudah ancang-ancang. Paham ya? Kalau nggak punya tekad, nggak ada bedanya Ramadan dulu dengan sekarang. Maka saya harapkan semuanya punya tekad. Dimulai dari ujung. Mau khatam berapa? Insya Allah berapa? Masya Allah. 2 sebelahnya. 1 aja. 1. Baik, yang siap untuk khatam sekali sebulan. Khatam sekali. Khatam sekali saja. Baik. Khatam 2 kali. 2 kali. 3 ke atas. Alhamdulillah. Baik. Sudah? Tawakal Allah. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mewujudkan apa yang sudah ditekati. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai harapan ya. Nah, sudah mulai mengatur apa? Waktu. Sudah mulai mengatur waktu. Saya kalau khatam sekali berarti sehari 1 juz. Sehari 1 juz, malam setengah juz, siang setengah juz. Atau terserah. Anda bisa atur waktu. Sanggup insyaallah ya? Baik. Selanjutnya, jadi punya tekad ini yang akan mengendalikan kegiatan hamba. Ada seorang ulama, Imam Ahmad, pernah berpesan kepada putranya. Beliau pernah mengatakan, "Inwil khaira, fa innaka la tazalu fi khairin, fa innaka la tazalu فإنك لا تزال في خير ما نويت الخير ما نويت الخير." Kurang lebih seperti ini pesannya. Miliki niat yang baik, engkau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Yang dimaksud beliau adalah punya tekad. Kau akan selalu dalam kebaikan selama kau punya tekad yang baik. Sudah ya? Jadi masing-masing punya tekad. Dalam bulan Ramadan
aktivitas kita yang utama apa saja? Puasa, qiyamul lail, tadarus, sedekah. Kemudian apa lagi? Zakat fitrah, itu di ujung. Baik, inilah 5 amalan utama ketika Ramadan. Puasa, qiyamul lail, tadarus, membaca Quran, sedekah, dan membayar zakat fitrah. Baik, mau umroh? Enggak semuanya. Ya, kalau mau umroh, walhamdulillah. Sudah? Targetkan 5 ini bisa maksimal. Puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, banyak sedekah, dan zakat fitrah. Sudah? Selanjutnya, untuk qiyamul lail, apa yang menyebabkan kita itu berat qiyamul lail? Malas, kenyang, dan aneka dosa yang membuat kita jadi susah bergerak. Terutama kenyang. Ya. Terutama kenyang. Baik. Andaikan kita, mohon maaf ya, andaikan kita ini ya, dengan lemak yang kita punya, jenengan tidak makan 3 hari tidak mati. Ya, seminggu nggak mati ya. Kenapa? Ya menderita. Kita ini kalau nggak makan 3 hari nggak mati, ya. Karena kita masih punya cadangan lemak yang cukup banyak. Sehingga Anda kalaupun bulan Ramadan mengurangi jatah makanan, insya Allah masih bisa hidup dengan normal. Baik. Oleh karena itu, tolong hindari ini ya. Ini penyebab kenapa kita jadi malas bergerak. Kenyang. Baik. Ulama di masa silam, kemarin ada orang yang tanya, Pak Ustadz, kenapa sih orang-orang dulu kok mereka bisa kuat-kuat ibadah? Itu makannya apa? Bukan makannya apa? Mereka justru meninggalkan banyak makanan. Imam An-Nawawi rahimahullah kalau puasa maghrib tidak langsung berbuka. Terus sampai malam ketika mendekati subuh baru minum dan sedikit makan kurma. Sudah itu dok. Jadi terus setelah itu puasa lagi. Nedur kayak gitu. Sehingga malamnya cuman makan sekali, itu pun minum dan mungkin 2-3 butir kurma. Maka mereka sehari hanya ke toilet sekali. Sehari ke toilet sekali. Wudu isya dipakai sholat subuh. Nggak ke toilet. Kok bisa Pak kayak gitu? Ya jarang makan. Tapi mereka ibadahnya luar biasa. Nabi SAW sahur hanya kadang beberapa teguk air sudah sahur. Ada yang sahur cuman beberapa butir kurma. Kita banyak. Sudah? Nah, selanjutnya setelah kita mengatur waktu, saya mau berbicara tentang masalah kualitas puasa. Kita akan berbicara tentang masalah kualitas puasa. Jumlah puasa kita sama, harinya sama, jamnya sama. Jadi kalau dilihat dari si kuantitas nggak ada bedanya. Puasa saya dan puasa Anda jumlah harinya sama, jamnya sama. Betul ya? Maka kalau puasa dari si kuantitas puasa Ramadan nggak ada yang beda. Semuanya sama. Yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain dalam puasa Ramadan apanya? Kualitasnya. Kalau kuantitasnya sama. Baik, yang di selatan besok Ramadan mau puasa berapa hari? 35 hari. Yang di tengah mau berapa hari puasa Ramadan? Ya 1 bulan. Bisa nggak lebih dari 1 bulan? Nggak bisa. Akan nabrak tanggal 1 Syawal. Baik, kurang dari 1 bulan boleh? Nggak boleh. Meninggalkan puasa tanpa udzur dosa. Kita semuanya puasanya
sama. Yang bedain apa? Nah, nih kualitas. Maka dalam satu masjid ini, besok selesai Ramadan, ada yang punya derajat di surga tinggi sekali, ada yang masih bergerak di bawah. Tergantung apanya? Apakah puasanya itu bisa mengangkat derajatnya atau tidak. Ada yang bisa jadi orang bertakwa, dan ada yang masih berada di bawah. Maka kita harapkan bagaimana puasa itu berkualitas. Karena sudah kadung puasa sekalian yang serius gitu loh. Paham ya? Saya puasa, dia puasa, sama-sama puasa, sekalian yang serius, biar ketika puasa kita berkualitas, bisa menghapus dosa. Paham ya? Baik. Kualitas puasa itu ditentukan oleh apa? Satu, yang menentukan kualitas puasa adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar tidak maksiat. Ada amal ibadah yang ketika dilakukan orang tidak bisa bermaksiat. Ada amal ibadah yang ketika dilakukan orang tidak bisa bermaksiat. Contohnya ibadah apa? Sholat. Ya. Sholat sambil gibah bisa nggak? Nggak bisa. Sholat sambil transaksi riba bisa? Sholat sambil transaksi riba? Nggak bisa. Sholat sambil berdusta? Nggak bisa. Jadi orang ketika sholat nggak bisa maksiat. Makanya Allah katakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dalam arti ketika orang sholat nggak bisa maksiat. Tapi ada ibadah yang ketika dilakukan bisa sambil maksiat. Puasa sambil gibah bisa? Puasa sambil transaksi riba? Bisa. Maka orang di tengah puasa sambil maksiat bisa. Nah, kalau semakin banyak maksiat yang dia kerjakan, pahala puasanya hilang. Makanya nilai kualitas puasa seorang ditentukan oleh ini. Sejauh mana kesabaran dia meninggalkan maksiat. Sebab puasa itu tidak ada gerakan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Beda dengan sholat ya. Pak, kalau sholat itu kan bisa dinilai dari cara gerakan. Kalau gerakannya tidak sesuai sunnah, maka nilai pahalanya turun. Tapi kalau gerakannya sesuai sunnah, pahalanya makin bagus. Nah, dalam puasa nggak ada gerakan. Coba sebutkan gerakan khusus ketika puasa. Ada? Nggak ada. Karena tidak ada gerakan khusus, maka inti puasa itu adalah sabar meninggalkan apa yang dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas puasa ditentukan oleh kuantitas ibadah yang mengisinya. Kuantitas ibadah yang mengisinya. Kamu sepanjang puasa ngapain aja? Tidur. Tidur itu maksiat nggak? Hah? Tidur itu maksiat nggak? Tidak. Dia bisa meninggalkan maksiat, tapi jadi tidak kualitas karena kosong. Sehingga dari habis subuh tidur, bangun jam 11. Ya. Hah? Ngapain? Mandi. Itu pun kalau masih ingat sholat duha ya. Sholat duha 2 rakaat. Sholat duhur tidur lagi. Bangun hampir asar, sholat. Terus masak. Habis masak masih lama maghrib, tidur lagi. Masya Allah. Ya. Gimana? Menjaga kualitas daripada maksiat. Nah. Tapi jadi tidak berkualitas karena isinya enggak ada. Dia hanya bermalas-malasan, tidak produktif, tidak untuk kegiatan dunia maupun akhirat. Maka yang kedua ini Anda harus melawannya. Caranya gimana Pak? Lawan itu malas. Tidak ada orang soleh yang malas. Sebutkan nama ulama yang malas. Hah? Sebutkan nama ulama yang pemalas, ada?
nyantai turu-turu, ada? Tidak ada. Semua ulama itu rajin. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas puasa seseorang ditentukan oleh jumlah sedekahnya. Kenapa ini, Pak? Karena Ramadan itu bulan banyak memberi makan. Al-waqtu lil it'am, banyak memberi makan. Sehingga dulu para ulama kalau sudah bulan Ramadan, mereka jadi lebih dermawan, termasuk Nabi SAW. Saat beliau sedang berada di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu orang yang paling royal, lebih royal lagi saat bulan Ramadan. Sehingga di antara yang banyak ditekankan ketika bulan Ramadan adalah banyak sedekah. Baik. Dermawan. Nabi SAW kalau bulan Ramadan gimana? Lebih dermawan. Ka'annahu rihul mursalah. Sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas seperti angin yang berhembus. Angin itu kalau berhembus tidak pandang bulu, semuanya dikasih. Seperti itulah gambaran dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kurangi kegiatan penghalang ibadah. Kurangi kegiatan penghalang ibadah. Apa saja kegiatan penghalang ibadah? Nonton, makan-makan, shopping, apalagi pas Ramadan, bukber. Saya terus terang, saya ingin menekankan, kalau bisa Anda berkomitmen, Ramadan besok tidak akan bukber. Ramadan besok saya tidak akan bukber. Aman insya Allah. Pertama begini ya, ada sahur, ada buka. Yang ada dalilnya dilakukan berjamaah yang mana? Sahur. Nabi SAW pernah sahur bareng sahabat. Tapi kami tidak menjumpai ada kegiatan, ada dalil yang menyebutkan buka bersama. Jadi Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan buka bersama. Adanya sahur bersama. Nah makanya dialihkan saja. Jangan bukber tapi saber. Bisa sahur bersama? Gak bisa. Bersama keluarga. Jadi kalau bisa bukber ini ditiadakan saja. Betul ya Bu? Mutia tidak akan mengadakan bukber kan? Buang-buang waktu. Iya, tapi Anda akan kehilangan banyak waktu hanya untuk kegiatan bukber. Apalagi mohon maaf kalau bukbernya di hotel. Masya Allah. Bayar berapa? Sekian ratus ribu. Disediakan banyak sekali makanan. Ngicipi ini, ngicipi ini, ngicipi ini. Masya Allah. Sampai isya belum selesai. Dan itu banyak. Akhirnya sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa seperti dulu para ulama? Karena banyak waktu yang kita buang. Hanya untuk ngurusi makanan. Kemarin sempat ada yang bertanya, Pak, saya sebagai ibu rumah tangga, mana yang harus saya dahulukan? Fokus ibadah, tapi saya tidak bisa masak, atau saya harus masak untuk menyediakan bagi suami, tapi saya tidak bisa fokus ibadah. Ya, terus saya sarankan beli saja. Wah, tapi kalau beli terlalu sedikit, kebutuhan makan Anda itu sebenarnya sedikit. Semakin Anda bisa ngurangi makan, maka makin rajin insya Allah dalam beribadah. Masya Allah. Ini saya ngomong kayak gini, kira-kira keberatan nggak? Saya menyampaikan yang ideal, karena saya yakin nanti pelanggarannya masih banyak. Sehingga untuk yang sampai ideal itu perlu perjuangan. Jadi mungkin ini saya sampaikan sampai grade 10, yang bisa Anda amalkan hanya sampai 5 atau sampai 6. Itu sudah bagus. Baik, intinya kurangi bukber.
Dan saya sendiri diminta oleh beberapa masjid, tolong dong ngisi ini untuk Ramadan saya kurangi. Jadi jadwal saya Ramadan nanti banyak libur, termasuk Mutia libur untuk saya ya. Hah? Nah ya, jadi untuk Mutia besok Ramadan ditunda saja Syawal, insyaallah libur ya. Karena Ramadan itu waktu untuk banyak di rumah. Nah di sini amankan puasa dengan banyak di rumah atau di masjid. Nah, kalau di rumah atau di masjid, insya Allah puasa Anda akan relatif lebih aman. Dulu para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga murid-murid beliau, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka mereka lebih fokus di masjid. Dan mereka mengatakan, nahfadzu siyamana, kami jaga puasa kami dengan cara banyak di masjid. Ada seorang ulama namanya Talqun bin Habib. Ini ulama tabi'in ini, Talq bin Habib. Talq bin Habib, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ratau metu. Di rumah saja, kecuali pas sholat. Selain itu, di rumah. Maka, tapi Pak, saya butuh belanja, butuh ini, selesaikan kurang 3 hari. Menjelang Ramadan, Anda kumpulin ya, kira-kira amunisi apa yang dibutuhkan, mau sedekah-sedekah makanan, sedekah-sedekah sembako, Anda sudah selesaikan sebelum Ramadan. Ngejar diskon nih Pak, nah itu beda lagi ya. Karena kalau pas mendekati Syawal, ada diskon. Dah, lupakan saja diskon itu, agar Anda tidak terganggu dengan banyak shopping. Baik, ini saja sebagai materi. Sisa waktu ada 15 sampai 20 menit, kita banyak tanya jawab. Kalau Anda ingin berdiskusi tentang beberapa kasus panjang bulan Ramadan, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya, saya tanya dulu boleh ya Ustadz? Silakan. Ustadz, kan masa haid saya panjang, 12-14 hari. Boleh nggak kalau selama puasa saya pakai obat penahan haid? Selama puasa minum obat penahan haid. Obat penahan haid. Boleh nggak mengkonsumsi obat penahan haid atau pengatur haid? Pertama, seperti ini tidak disarankan oleh sebagian ulama. Karena dulu begini, siapa istri Nabi SAW yang ketika diajak haji mengalami haid? Aisyah dan Sofiyah. Cuman bedanya, Aisyah itu haid di awal, Sofiyah haid di akhir. Sehingga saat Aisyah radhiyallahu anha baru saja tiba di Mekah haid, sampai Aisyah itu nangis. Dalam kondisi ketika beliau nangis, ditenangkan oleh Nabi SAW. Innaha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk seluruh putri Adam. Maksudnya kaum wanita. Artinya kamu ridho ketika mengalami haid, ridho di sini ada nilai pahalanya. Itu adalah ketetapan Allah dan aku ridho dengan ketetapan Allah. Maka saat Anda ridho dengan ketetapan Allah, ada nilai pahalanya. Kami sarankan sebaiknya tidak perlu dikasih obat. Kalau pakai obat gimana Pak? Boleh dengan ketentuan: 1, tidak membahayakan. 2, yang kedua, jadi 1 tidak menimbulkan efek samping. Yang kedua, snacknya jalan.
Selesaikan dulu. Nah, sedikit nggak fokus ya. Lanjut ya. Yang kedua, jika misalnya kebiasaan haidnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Saya sudah minum obat anti haid. Tapi ternyata tanggal 5 tetap flek spot ya. Maka di tanggal 5 itu Anda terhitung haid. Saat mengeluarkan darah walaupun cuman ngeflek. Sehingga misalnya sebelum duhur ngeflek, ya sudah, berarti Anda masih haid. Nanti puasanya batal. Karena hakikatnya masa haid Anda tidak hilang. Makanya ketika ditahan tetap keluar. Nah, saat keluar itu statusnya puasanya batal. Tapi kalau di hari yang lain nggak keluar, nggak ngeflek, maka sah untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Ya. Jadi boleh ya Ustadz kalau ada alasan. Kalau bolehnya boleh ya. Baik untuk alasan puasa, untuk alasan umroh atau haji, boleh minum obat. Tapi kalau masih ngeflek, terhitung apa? Haid. Nah. Bismillah. Mungkin satunya yang selatan. Mikrofon 2 bisa disebar ke jamaah, nanti gantian yang tanya. Nah, silakan. Ustadz, kalau misalnya iktikafnya itu di masjid dengan alasan masjidnya jauh dan nggak ada izin dari suami, boleh nggak kalau buat wanita? Apabila wanita iktikaf di masjid yang agak jauh dan tidak diizinkan oleh suaminya, maka hukumnya nusyuz. Masuk kategori perbuatan nusyuz. Iktikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Taat sama suami dalam hal ini wajib. Anak dilarang orang tua untuk iktikaf, nggak boleh iktikaf. Istri dilarang oleh suaminya untuk iktikaf, nggak boleh iktikaf. Harus mendahulukan yang wajib. Oleh karena itu dalam hal ini, jika suami tidak mengizinkan iktikaf, istri tidak boleh iktikaf. Kalau tetap nekat iktikaf, maka suami berhak tidak memberi nafkah kepada istri. Sampai tobat. Jadi dia harus segera pulang bertobat karena dia tidak diizinkan oleh suaminya. Dulu pernah Ummahatul Mukminin iktikaf tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka nggak jadi iktikaf. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kan banyak tidak hafal dengan surat-surat. Tidak hafal apa? Banyak tidak hafal surat-surat. Jadi tidak hafal suka surat-surat. kalau surat apa pakai baca Quran samping gitu kan. Kalau sholat tuh. Sholat apa? Sunnah. Sholat sunnah. Ya. Boleh apa enggak? Kemudian selama bulan Ramadan saya hampir tiap hari janjian sama jamaah di masjid untuk itikaf. Kita janjian jam 2 datang. Yeah. Saya izin juga sama suami. Yeah. Boleh. Jadi kan saya karena saya hafalannya sedikit, jadi tolong ya ngimamin saya kalau pas malam jam 2 itu bagaimana hukumnya? Iya. Baik. Kita kasih rincian ya. Mengenai salat menggunakan bacaan mushaf. Ya. Misalnya seperti ini ya. Di sini ada mushaf yang bisa kita install di HP. Nah, saat Anda sholat dengan benda seperti ini, terus sholatnya kayak gini, boleh atau tidak? Boleh. Tapi hanya untuk sholat sunnah yang butuh waktu panjang. Seperti apa Pak? Seperti qiyamul lail. Kalau sholat wajib atau sholat sunnah yang tidak butuh waktu panjang, misalnya qobliyah subuh, ba'diyah duhur dan seterusnya, tidak perlu buka seperti ini.
Sehingga nanti Anda qiyamul lail begini ya. Jadi sambil sedekap begini. Nanti kalau mau ruku matikan. Jika Anda bawa kantong, tinggal masukkan di kantong. Nah, masukkan di kantong kan Qur'annya sudah nggak kelihatan. Masukkan kantong, ruku dan seterusnya sujud, berdiri lagi, lalu keluar lagi. Nah, ketika keluar bisa nyala. Dan kalau bisa jangan di password. Kalau buka masuk password ini kalau saya. Jadi passwordnya dihilangin dulu ya. Begitu? Agar bisa dipakai salat. Paham? Nah, dengan cara seperti ini Anda misalnya di waktu malam jam 2 sudah bangun di rumah terus begini sendirian, mungkin sama suaminya, sama anak-anak. Bagus. Sehingga bisa sambil tadarus. Bisa sambil tadarus. Begitu? Ustadz, kalau sholat wajib nggak boleh? Sholat wajib nggak boleh. Kalau Quran? Sama. Jadi kalau sholat wajib nggak perlu buka gini, nggak perlu buka mushaf karena sholat wajib tidak panjang. Sehingga kalau sholat wajib cukup pakai hafalan saja. Ina atau ina terus nggak apa-apa ya? Monggo. Ibu monggo ibu. Iya. Hah? Terima kasih. Boleh diimami oleh orang lain. Silakan. Itu dulu Ustadz. Hah? Itu dulu yang tanya. Mana mikrofonnya? Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustadz, tadi dikatakan bahwa ketika kita sholat itu meminimalisir untuk unsur maksiat, ya. Jadi ketika kita sholat tidak ada unsur maksiatnya. Ya. Pertanyaannya kemudian begini, kita selalu mendapatkan amalan dari Ustadz ya, Allahumma yassir wa la tu'assir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sholat kadang membaca dari Ustadz yang memberikan itu. Nah, kita kan teringat kepada Ustadz yang memberi itu. Nah, pertanyaannya, adakah di situ unsur maksiatnya? Karena kita ingat Ustadz yang ngasih doa tadi. Maaf Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sholat ingat suami itu boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh. Sholat ingat orang tua boleh? Boleh. Sholat ingat anak? Boleh ya. Tapi jadi nggak khusyuk. Karena kita ingat yang lain. Kalau mau khusyuk, fokus dengan bacaan sholatnya. Itulah nilai khusyuk. Meskipun kalaupun ingat yang lain, sholatnya tidak sampai batal. Hanya saja kualitas khusyuknya berkurang. Selanjutnya, kalau ingat ustadz yang ngajarin, yang diingat doanya atau ustadznya? Iya kan, ustadz ngajarin doa. Terus teringat ketika sholat. Nah, yang teringat itu ustadznya atau doanya? Doanya yang ditulis oleh ustadz. Tidak jadi masalah. Sebab mata itu bisa merekam. Sehingga ketika dia mempotret apa yang dia lihat, terkadang terngiang-ngiang sampai ke bawah sholat. Gitu. Maka tidak ada masalah, karena kita teringat, oh doa ini diajarkan Ustadz si A. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dalam kondisi sakit Ustaz, tapi dianjurkan oleh dokter itu saya penderita kanker. Saya berobat di Tulip karena saya ingin benar-benar niat puasa, tapi dalam kondisi sakit dokter menganjurkan saya tidak boleh berpuasa karena mengkonsumsi obat yang efeknya itu luar biasa itu dokter. Ustadz ya. Itu terus dalam kondisi ingin berpuasa niat itu saya itu sedang bermasalah dengan keluarga besar ibu saya. Karena masalah sakral warisan, Pak Ustadz, itu sering saya pertanyakan di mana saja. Itu keluarga besar ibu saya itu tidak bisa ditolerir gitu. Tidak bisa apa? Ditolerir. Baik. Ya, karena mereka itu sangat keras kepala dalam prinsip. Karena ibu saya meninggal juga gara-gara
bermasalah dengan keluarga besar ibu saya itu. Saya ingin berpuasa Ustaz, tapi dalam kondisi sakit itu. Jadi apa hubungannya puasa dengan warisan tadi? Ya, itu yang sakit itu masalah bagaimana solusinya buat saya itu karena kondisi sakit itu saya bisa berpuasa tapi tidak anjuran dokter itu bisa dibebaskan supaya saya itu bisa. Terus yang masalah puasa itu sedang bermasalah dengan keluarga besar saya itu bagaimana solusinya itu Ustaz. Ibu mengkonsumsi obat jam berapa? Sekitar jam 11 malam gitu. Berarti tidak harus membatalkan puasa kalau mengkonsumsi obat. Cuman efeknya saja. Efeknya yang luar biasa keras. Luar biasa sehingga disarankan tidak puasa. Baik, mungkin ini sebagai saran ya berkaitan dengan masalah kesehatan. Anda cari opini yang lain. Jadi coba tanyakan ke dokter yang lain. Saya punya dokter menyarankan seperti ini. Terus Anda cari dokter yang lain. Pak dokter, kalau ada saran seperti ini bagaimana? Karena saya masih pengen puasa. Nah, jadinya kalau misalnya ketika Anda cari opini yang lain, kok ada jawaban yang berbeda, berarti memang yang pertama ini tidak harus mutlak, ya, tidak harus secara mutlak. Tapi kalau ternyata dia ngasih saran yang sama, oh enggak, ini bisa berbahaya kalau ibu puasa, maka ibu tidak puasa. Nah, nanti bayar fidyah. Karena kan ditunggu mungkin akan cukup lama, kita tidak tahu sampai kapan akan berhenti untuk mengkonsumsi obat itu. Maka dalam hal ini Anda boleh tidak puasa dan nanti cukup bayar fidyah. Insya Allah sudah menggugurkan kewajiban. Tapi diterima Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diterima. Alhamdulillah. Nah, cara untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan banyak sedekah. Saya nggak bisa puasa, saya mau sedekah. Pakai harta yang kita punya. Atau begini, Anda pernah nggak ketemu tetangga yang pekerja keras, misalnya kuli bangunan atau tukang becak, yang gara-gara dia pekerja kasar sehingga nggak bisa puasa? Ada Pak, tetangga saya kayak gitu Pak. Orangnya nggak sanggup puasa gara-gara pekerja kasar. Ya sudah, kita datangi dia. Kebutuhan kamu sebulan berapa? 3 juta. Dah, ini saya kasih 3 juta. Kamu sudah nggak usah kerja, cukup bulan ini 3 juta ya. Fokus untuk puasa. Sehingga kebutuhan dia dan anak istrinya sudah tercukupi. Insya Allah jenengan dapat pahala puasa dia selama 1 bulan. Dalam puasa bermasalah dengan keluarga besar itu bagaimana Ustadz Nah, hukumnya? yang itu beda lagi kasusnya ya. Iya, ini rombongan ini. Saya kasih saran saja. Anda dapat warisan, nggak dapat warisan, rezeki nggak geser. Dapat warisan, nggak dapat warisan, rezeki kita tidak akan geser. Makanya warisan itu sebaiknya dalam pembagian lebih milih ngalah lebih baik daripada harus kehilangan saudara. Sehingga sudahlah, saya dapat lebih sedikit tidak apa-apa daripada saya kehilangan saudara. Begitu? Terima kasih Ustaz. Baik. Selanjutnya. Ini mikrofon dikuasai daerah utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya lakukan di bulan-bulan Ramadan ini setelah saya sholat qiyamul lail, yaitu sholat taraweh, terus jam 2 udah setiap hari saya lakukan itu jam 2 saya terbangun untuk sholat tahajud. Boleh nggak udah taraweh sholat tahajud lagi Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan setelah kita sholat taraweh nanti malam tahajud kembali? Iya. Jika Anda belum witir, misalnya sholat taraweh 11 rakaat, terus ikut 8 rakaat, Iya. terus pulang, maka nanti boleh nambahin 2 lalu witir di akhir malam, Tahajud, di ya. akhir tahajud ya. Yang kedua, jika Anda sudah witir, ikut witir bareng imam, nggih, maka nanti ketika mau tahajud lagi, ulama sepakat boleh.
Tapi ada dua cara. Ada dua cara dalam hal ini. Ulama beda pendapat. Cara yang pertama, Anda sholat 1 rakaat. Jadi begitu bangun, terus bersuci, sholat 1 rakaat. Dengan niat menggenapkan witir awal malam tadi. Oh gitu. Nah, setelah itu sholat 2, terus nanti sholat lagi witir. Nah, sehingga nanti dengan cara ini maka witirnya dalam semalam berapa kali? 3 kali. Witir awal malam, witir pembatal, witir akhir malam. Ini pendapat Hanafiyah. Seperti ini pendapat siapa? Hanafiyah. Pendapat yang kedua, tidak perlu witir lagi dan tidak perlu penggenapan. Langsung 2 sudah, nggak usah witir lagi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Intinya orang yang sudah taraweh boleh sholat tahajud, baik sendirian maupun jamaah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam pertanyaannya warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sama seperti Mbak tadi, bahwa kalau jangka haidnya panjang dalam 1 bulan, amalan-amalan apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan? Kemudian apakah ini pertanyaan mungkin ada banyak pendapat ya Ustadz, kalau sedang haid apakah boleh seperti ini ikut kajian tapi di masjid, masuk ke masjid gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wanita yang sedang haid, coba saya tanya ya, ibadah apa yang dilarang ketika haid? Sholat, puasa di Indonesia. Jadi kalau tawaf kan di Mekah ya. Ibadah apa yang dilarang di Indonesia ketika haid? Sholat, puasa. Wanita haid boleh nggak baca Quran? Boleh nggak? Saya ikut yang boleh Ustadz. Boleh. Jumhur ulama melarang. Dan ada sebagian yang membolehkan. Ini pendapat Al-Muzani, pendapat Ibnu Hazm. Wanita haid boleh baca Quran. Ya, ada sebagian yang berpendapat boleh baca Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Ibadah. Ya, hubungan badan ya. Apalagi zikir boleh nggak? Baik, jadinya wanita haid itu tidak dilarang ibadah, tapi wanita haid itu dilarang sebagian ibadah. Paham ya? Haid tidak dilarang untuk ibadah, boleh ibadah, cuman tidak boleh ibadah-ibadah tertentu. Sholat nggak boleh, puasa nggak boleh. Kamu masih bisa baca Quran, kamu masih bisa banyak zikir, sehingga wanita haid bisa zikir, bisa berdoa, bisa baca Quran, dan masih banyak ibadah yang lainnya. Sedekah dalam kondisi haid boleh? Sedekah dalam kondisi haid boleh. Baik, wah nanti barangnya najis no Pak. Apakah tangan wanita haid najis? Itu fikihnya Yahudi. Bagi orang Yahudi, wanita haid itu jasadnya najis. Makanya ketika haid tidak boleh kumpul dengan yang suci. Sehingga wanita haid di masa Yahudi itu ditaruh di gubuk belakang rumah. Sampai suci baru boleh gabung lagi ke rumah utama. Rumah dulu kan ada rumah utama, belakangnya apa? Dapur. Nah, pas haid itu dia ke situ wanita itu. Nunggu sampai suci. Itu dulu. Sekarang nggak ada demikian dalam Islam. Baik. Haid kajian boleh nggak? Jumhur ulama melarang. Sehingga kalau wanita haid tidak boleh menetap di masjid. Terus gimana Pak? Ya boleh kajian tapi tidak menetap. Jadi cuma lewat terus pulang. Lah apa tumon Pak ngaji koyo ngono? Anda duduk di emperan. Nah, jadi duduk di tangga-tangga di emperan itu. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan menetap di masjid. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Bu, tolong mic-nya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin menanyakan, minta penjelasan dari Ustadz tentang pembayaran fidyah. Itu aja, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak puasa itu ada dua model ya. Kita tulis saja ya. Yang pertama, tidak puasa karena halangan yang sifatnya sementara. Yang kedua, tidak puasa karena halangan yang permanen. Ada dua ya. Tidak puasa podo wae iki ditulis rasid habis. Ada enggak? Baik. Tidak puasa ada yang sifatnya apa tadi? Karena halangan sementara. Contohnya apa halangan sementara? Sakit, haid, safar. Termasuk hamil, menyusui itu halangan sementara. Nah, tidak puasa karena halangan sementara wajib qadha. Sehingga wanita hamil itu qadha atau fidyah? Qadha. Terus nanti Pak, hamil, menyusui, kan nggak puasa lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Kapan lereni? Baik, kalaupun demikian, nanti dia mengakumulasi banyak banget ya. Ya semisalnya, sebisanya. Saya kemarin ada bapak-bapak tanya, istri saya punya utang 100 hari lebih. Masya Allah, ngapain aja itu? Hamil, menyusui, hamil, menyusui. 3 tahun Ramadan dia tidak bisa karena alasan hamil dan menyusui. Maka kami sarankan begini, kalau hamil bisa puasa, sebaiknya puasa. Kalau hamil bisa puasa, sebaiknya puasa. Ibu saya hamil dalam kondisi puasa. Istri saya juga ketika hamil puasa. Ya tinggal ngatur menu makanan saja. Karena tetap makan 3 kali kan? Anda makannya berapa kali? 3 kali. Ya, puasa kan 3 kali juga. Maghrib, jam 10, jam 3. Iya kan? Jadi tetap 3 kali, cuman pindah waktu. Yang biasanya siang jadi malam. Yang kedua, tidak puasa karena udzur permanen. Udzur permanen itu contohnya apa? Tua, misalnya kanker itu kan lama. Nah, yang seperti stroke termasuk, yang kayak gini fidyah. Nah, fidyah itu teorinya, fidyah itu sama dengan setengah fitrah. Fidyah itu sama dengan setengah fitrah. Zakat fitrah berapa kilo? Zakat fitrah berapa kilo? 3 kilo misalnya ya. Berarti fidyah berapa? 1,5 kilo. Paham ya? Sejumlah hari yang dia tidak puasa, misalnya nggak puasa sebulan, 30 hari, berarti 1,5 kilo beras kali 30, 45 kilo. Kasihkan ke 1 orang boleh, ke banyak orang juga boleh. Wallahu a'lam. Yang tadi hutang karena hamil menyusui saya juga yang begitu, saya dulu cuma bayar fidyah. Ya. Karena jarak anak saya deket-deket. Memang ada beda pendapat dalam hal ini. Saya Ada yang cuma mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah dan qadha. Jadi kalau fidyah saja juga nggak salah. Yang sudah fidyah saja sudah selesai. Oh, ya sudah. Nggak masalah. Alhamdulillah. Makanya mau hamil lagi? Tadi Ibu ada yang mau tanya lagi? Ibu tolong Bu, mikir ke sana. Jam 10.16. 1 kali lagi ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan Al-Ankabut ayat 45, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu pembentuk diri ini adalah apa Ustadz? Ketika ada orang yang sholat
mengaji, tapi kemungkaran dan kezolimannya tetap dia jalankan, Ustadz. Jadi ukurannya itu apa, Ustadz, terhadap ibadah ini? Itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa masih banyak kedoliman dan seterusnya? Enggak jauh-jauh ya. Ada orang berangkat ke masjid, muknanya ditenteng, dia pakai rok mini, kaosan sampai sini, datang ke masjid, bawa apa? Mukna. Terus sholat jamaah. Selesai sholat, dia lepaskan muknanya, pulang, buka aurat. Itu kira-kira sholatnya di mana? Ketinggalan di masjid sholatnya. Maka dia nutup aurat saat masuk masjid, buka aurat ketika keluar masjid. Ketika sholat id itu juga sama. Saya pernah ngimami sholat id dan khutbah ketika sholat id ya. Terus saya sampaikan satu hadis khusus untuk para wanita. Nabi SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Belum pernah aku lihat. Nabi SAW nggak pernah lihat orang seperti ini. Satu, rajulun ma'ahum syiyat yadribuna bihan nas. Ada orang yang bawa cemeti kemana-mana, dia suka memukul orang lain. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, megal-megal, punuke gede. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti punuh onta. Yang dimaksud itu gelungan. Sudah? Lalu kata Nabi SAW, la yajidna rihal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Wa in kana rihuha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Meskipun bau surga bisa dicium dari jarak yang demikian jauh. Saya sampaikan hadis itu. Selesai khutbah, turun mimbar, buka jilbab, buka mukna. Ini tadi krungu apa ya wong iki? Masya Allah. Padahal corongnya kencang seperti itu. Selesai khutbah dia buka jilbab, buka mukna, dia nggak pakai jilbab. Ada banyak itu yang kayak gitu di belakang-belakang. Ini anak-anak tadi krungu nggak ya kayak gini? Masya Allah. Padahal kan ancamannya ngeri itu. Seperti wanita yang dia berpakaian, tapi dikata Nabi SAW, hakikatnya apa? Telanjang, karena tidak menutupi aurat. Ancamannya nggak masuk surga. Makanya bahaya ya. Sehingga tolong Anda jaga baik-baik Ramadan, jangan sampai buka aurat. Saat Anda buka aurat dilihat oleh orang lain, semakin banyak mata yang memandang, semakin banyak dosa yang Anda dapatkan. Satu lelaki yang mandang, satu dosa. Ini ada ratusan lelaki. Ya, bisa dibayangkan sendiri. Sehingga jadi penebar dosa di masyarakat sebab dia suka membuka aurat. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan salat kita salat yang khusyuk, berkualitas, sehingga bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan sesi perubahan, mengubah diri kita untuk semakin bertambah takwanya, semakin bertambah kualitas ibadahnya dengan melakukan ketaatan dan mengurangi potensi maksiat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ibu-ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sebelum pulang kita salam-salaman ibu-ibu ya. Mana tahu di majelis suka gibah, suka cerai-cerai.